bertanya mengapa dua orang dapat mendengar sabda Tuhan yang sama, tetapi hidup mereka berubah dengan cara yang sangat berbeda. Mengapa ada hati yang segera dipenuhi sukacita, sementara hati yang lain tetap kosong? Mengapa sebagian orang tetap setia melewati badai kehidupan, sedangkan yang lain perlahan menjauh dari Tuhan? Mungkin jawabannya bukan terletak pada benih yang ditaburkan, melainkan pada tanah tempat benih itu jatuh. Hari ini, Yesus mengajak kita berhenti sejenak dan melihat ke dalam hati sendiri, bukan untuk menghakimi diri, tetapi untuk membiarkan Sang Penabur Ilahi mengolah tanah kehidupan kita agar kembali subur. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perumpamaan ini mengajak kita melihat 4 keadaan hati, bukan untuk memberi label kepada orang lain, melainkan untuk memeriksa diri sendiri dengan rendah hati. 1. Tanah di pinggir jalan benih jatuh di jalan yang keras sehingga burung-burung datang dan memakannya. Yesus menjelaskan bahwa ini menggambarkan orang yang mendengar sabda tetapi tidak memahaminya. Hatinya tertutup sehingga si jahat merampas benih itu sebelum sempat bertumbuh. Hati dapat menjadi keras bukan hanya karena dosa besar. Kesibukan tanpa henti, luka batin yang tidak disembuhkan, kepahitan, kesombongan, atau kebiasaan mendengar sabda tanpa sungguh-sungguh merenungkannya perlahan dapat mengeraskan tanah hati. Tuhan tidak berhenti berbicara. Namun hati yang tertutup sulit mengenali suaranya. 2. Tanah berbatu benih segera tumbuh karena tanahnya tipis, namun ketika matahari terik, tanaman itu layu karena tidak berakar. Yesus menggambarkan mereka yang menerima sabda dengan sukacita, tetapi tidak memiliki akar yang dalam. Ketika datang penderitaan, penolakan, atau penganiayaan karena iman, mereka kehilangan keberanian. Iman bukanlah sekadar perasaan yang menyenangkan. Dalam kehidupan Kristiani, sukacita memang merupakan anugerah, tetapi akar iman tumbuh melalui doa yang setia, sakramen, pertobatan, kesabaran, dan kesetiaan dalam masa-masa kering. Akar yang dalam tidak terbentuk dalam satu hari. Ia bertumbuh sedikit demi sedikit bersama Kristus. 3. Tanah berduri benih bertumbuh, tetapi akhirnya dihimpit oleh semak berduri. Yesus menjelaskan bahwa duri melambangkan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan yang mencekik sabda. Yang menarik, tanaman itu sebenarnya hidup, namun ia tidak pernah menghasilkan buah. Betapa mudahnya hati dipenuhi berbagai suara, target pekerjaan, media sosial. Keinginan untuk selalu diakui, kecemasan tentang masa depan, keinginan memiliki lebih banyak. Tidak semua hal itu buruk. Namun ketika semuanya memenuhi hati, ruang bagi Allah menjadi semakin sempit. Perlahan-lahan, sabda tidak lagi menjadi pusat hidup. 4. Tanah yang baik akhirnya benih jatuh di tanah yang subur. Benih itu menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dalam dunia pertanian Yahudi abad pertama, hasil panen sebesar itu merupakan gambaran kelimpahan yang luar biasa. Ini bukan janji kekayaan materi, melainkan lambang kelimpahan karya rahmat Allah dalam hidup orang yang membuka hati baginya. Tanah yang baik bukan berarti hidup tanpa kelemahan. Tanah yang baik adalah hati yang terus bersedia dibentuk, hati yang mau bertobat, hati yang mau mendengarkan, hati yang mau taat, hati yang mau bangkit kembali setiap kali jatuh. Yesus tidak pernah berkata bahwa semua orang akan menghasilkan buah yang sama banyak. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100, namun semuanya sama-sama berbuah. Di hadapan Allah, kesetiaan jauh lebih penting daripada perbandingan. Mungkin hari ini kita tidak sedang berdiri di tepi Danau Galilea, namun Sang Penabur yang sama masih berjalan melewati ladang kehidupan kita. Setiap hari Ia menaburkan sabdanya, melalui kitab suci, melalui ekaristi, melalui doa yang hening, melalui seseorang yang menguatkan kita, bahkan melalui pengalaman yang tidak pernah kita rencanakan.
Seringkali kita berharap Tuhan segera mengubah keadaan, tetapi sebelum mengubah keadaan, Tuhan terlebih dahulu ingin mengolah hati. Karena hati yang diubahkan akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Luangkanlah sejenak, bayangkan Yesus sedang duduk di perahu itu. Suara ombak kecil menyentuh pantai, angin Galilea berembus perlahan. Yesus tidak sedang melihat kerumunan, ia sedang memandang hatimu, bukan dengan tatapan yang menghakimi, melainkan dengan kasih yang mengenal setiap luka, setiap kegagalan, setiap air mata, dan setiap harapan yang belum pernah engkau ceritakan kepada siapapun. Mungkin ada bagian hatimu yang terasa keras karena terlalu sering terluka. Mungkin ada bagian yang dangkal karena imanmu mudah goyah. Mungkin ada semak-semak kekhawatiran yang diam-diam memenuhi pikiranmu. Atau mungkin, di balik segala kelemahan itu, Tuhan telah mulai menumbuhkan tanah yang subur. Jangan takut memperlihatkan keadaan hatimu kepada Yesus. Sang penabur tidak pernah meminta tanah yang sempurna. Ia hanya mencari hati yang mau dibuka. Hari ini, biarkan sabdanya tinggal sedikit lebih lama di dalam dirimu. Jangan terburu-buru, karena benih yang tinggal di dalam hati akan bertumbuh pada waktu Tuhan. Tuhan Yesus, lembutkanlah tanah hatiku, agar sabdamu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang memuliakanmu. Seorang petani tua berjalan setiap pagi menuju ladangnya. Musim demi musim ia tetap menabur benih. Suatu hari seorang anak muda bertanya kepadanya, "Mengapa Bapak tetap menabur di tempat yang tampaknya tidak akan menghasilkan apapun?" Petani itu tersenyum sambil memegang segenggam benih. Ladang tidak selalu tetap seperti sekarang. Tanah yang keras bisa dilunakkan oleh hujan, tanah berbatu bisa dibersihkan sedikit demi sedikit. Semak berduri bisa dicabut dengan sabar. Ladang yang hari ini tanpa tandus mungkin tahun depan menjadi yang paling subur. Anak muda itu terdiam. Petani itu melanjutkan, "Aku tidak menabur karena semua tanah sudah baik. Aku menabur karena aku percaya tanah masih bisa berubah. Demikian pula Kristus. Ia tidak berhenti datang kepada kita karena hidup kita sudah sempurna. Ia datang karena kasih-Nya selalu lebih dahulu daripada pertobatan kita. Ia melihat bukan hanya siapa kita hari ini, tetapi siapa yang dapat kita menjadi apabila hati kita dibuka bagi rahmat-Nya. Seperti yang pernah ditulis oleh Santo Agustinus, Allah yang menciptakan engkau tanpa persetujuanmu, tidak akan menyelamatkan engkau tanpa kerjasamamu. Rahmat Allah selalu lebih dahulu bekerja. Namun hati yang terbuka menjadi tempat di mana rahmat itu berakar, bertumbuh, dan akhirnya menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang hari ini kembali ditaburkan ke dalam hati kami. Ampunilah kami ketika hati kami menjadi keras karena kesibukan, luka, dosa, atau kekhawatiran, sehingga kami sulit mendengar suara-Mu. Runtuhkanlah setiap batu kesombongan, cabutlah setiap duri yang mencekik kasih-Mu, dan lembutkanlah tanah hati kami dengan rahmat-Mu. Tuhan Yesus, jadikanlah kami tanah yang subur, tempat sabda-Mu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri Roh Kudus. Tuntunlah kami agar tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi juga pelaku sabda setiap hari. Semoga hidup kami menjadi kesaksian yang membawa semakin banyak orang mengenal kasih Kristus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Tuhan tidak mencari hati yang sempurna. Ia mencari hati yang bersedia menerima sabdanya dan membiarkannya berbuah.